Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di podcast Menjadi Mahasiswa Season 2, di mana podcast kali ini akan lebih asik karena langsung pada hari H, di mana teman kita kali ini yang bernama Yudhistira itu baru saja wisuda. Nah, apa sih yang kita pengen ulik nih teman-teman semua dari si Yudhistira ini? Apa aja kisah menarik dari Yudhistira dan semua hal-hal keren dari dia. Nah, berhubung habis wisuda, pertama kita mau ucapkan selamat dulu kepada Yudhistira. Sama-sama, terima kasih sebelumnya. Sepertinya saya melihat ada selendang cum laude di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sungguh seru sekali sepertinya perkuliahannya bisa sampai menggendong selendang cum laude. Alhamdulillah. Pasti apresiasi yang sangat tinggi banget. Siap. Dari Yudhis, keluarga dan teman-teman Yudhis pasti. Oke, jadi seperti ini Yudhis. Mas ingin ngobrol nih sama Yudhis nih. Obrolannya pasti harus menarik dong, dan juga menginspirasi. Nah, kan Mas denger nih dari banyak banget dosen, dari teman-teman Yudhis dan semuanya. Mas, tolong dong di podcastin dong Yudhisnya gitu. Apa nih? Ada apa dengan Yudhis nih gitu. Yudhis menginspirasi nih Mas, banyak orang bisa membuat semuanya semangat dan sebagai halnya. Yudhis ini ada apa sih? Gitu. Nah, dan yang Mas denger, Yudhis ternyata sedang mengalami Gangguan penglihatan. Oke, maaf ya sebelumnya ya. Santai. Nah, dimana kata banyak teman-teman Yudhis tuh semangat banget loh Mas kuliahnya gitu loh. Jadi lah menginspirasi. Dan Mas pengen tanya, coba ceritain dikit dong, Mas kepo banget. Yudhis sebagai seorang yang seperti itu, kenapa sih pengen melangkah lebih baik daripada teman-teman yang lain dalam berkuliah, terkhususnya dengan apa yang Yudhis punya saat ini gitu loh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman IPWMY. Alhamdulillah pada hari ini baru saja melaksanakan wisuda, dan berkat tentunya terlaksananya wisuda hari ini juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman semua, baik itu teman-teman seangkatan dan Bapak Ibu dosen juga yang terus memberikan dukungan kepada saya pribadi. Kalau ditanyakan gimana cerita awalnya gitu ya Mas ya, kaitannya dengan kendala yang saya hadapi. Jadi saya itu mengalami gangguan penglihatan atau istilahnya low vision. Oh, low vision. Gangguan penglihatan pada saraf mata. Ini saya udah mengidap low vision ini sejak tahun 2010. Tepatnya pada saat itu usia saya masih 9 tahun. Masih kelas 3 SD. Dan awalnya itu kalau ditanyakan historinya ya. Jadi sebenarnya saya itu dari kecil itu sering sakit kepala Mas, sering sakit kepala. Biasanya orang kalau sakit kepala itu minum obat tidur sembuh gitu ya. Kalau ini saya enggak. Jadi itu sakit kepala dan itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan bisa sampai enggak masuk sekolah itu seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan itu ada. Dan itu setiap tahun pasti terjadi. Setiap tahun pasti terjadi. Dan orang tua tentu bertanya dong, ini kenapa sih anak ini gitu kan, kok setiap tahun sakit kepala, kemudian sampai nggak masuk sekolah dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Tibalah di tahun 2010 itu orang tua berinisiatif untuk membawa saya ke pengobatan yang lebih mungkin level paling lebih tinggi lagi ya, di luar negeri pada saat itu. Dan setelah komunikasi dengan pihak keluarga, kemudian perusahaan, dalam hal ini tempat ayah saya bekerja, disarankanlah saya itu untuk coba mencoba pengobatan dulu, atau di MRI istilahnya gitu kan. Kan tingkatannya ada ronsen, CT scan sama MRI. Nah, kalau di ronsen dan CT scan itu sebenarnya saya nggak ketahuan Mas penyakitnya apa, nggak ketahuan gitu kan. Sampai pada akhirnya kita MRI di salah satu rumah sakit di, kebetulan kampung saya di Pekanbaru ya. Di situ sama, pada awalnya juga tidak ketemu penyakitnya. Gitu. Selama kurang lebih 4 hari saya dirawat di rumah sakit tersebut, kondisi saya malah makin memburuk. Yang awalnya hanya sakit kepala sampai pada akhirnya menyentuh ke penglihatan. Jadi yang awalnya saya itu bisa melihat normal, mungkinnya dengan seperti teman-teman pada umumnya, saya itu pada akhirnya dalam kurung 4 hari itu kondisi makin memburuk sampai membuat mata saya nggak normal lagi begitu. Diawali dengan berbayang.
Berbayang. Melihat objek itu berbayang gitu, melihat emas misalnya ada 2 dulu tuh begitu. Sampai akhirnya lama-lama kok objek di depan saya ini berubah gitu, padahal orang tapi saya melihatnya bukan orang gitu. Lama-lama begitu sampai akhirnya pada titik terendah saya nggak bisa melihat sama sekali, atau dalam arti kata bukan buta ya, tapi low visionnya udah mungkin stadium berapa gitu kan. Jadi itu saya udah gelap saja gitu, dan hanya bisa membayangkan apa sih yang ada di depan saya begitu. Pengen di depan saya. Oh, seperti itu. Jadi secara nggak langsung low vision itu dari kecil juga udah ada. Ya, dari kelas 3 SD. Dari kelas SD. Itu bukan sebab kecelakaan atau apa kan? Bukan kan? Bukan. Jadi kalau ditanyakan ke orang tua, dari kecil tuh sebenarnya nggak ada saya riwayat jatuh kah atau kecelakaan, itu nggak ada. Nggak ada. Memang awal mulanya hanya sakit kepala itu aja. Gitu aja. Dari sakit kepala doang. Ya Allah. Semoga ya kalau dibilang mau sembuh juga ya. Gimana ya? Masih bertahap ya mungkin ya. Amin. Semoga nanti lekas membaik lagi untuk kedepannya. Oke. Nah, mengenai perkuliahannya nih di pemerintahan, dari mana sih kenalnya IPWMY? Jadi kalau ditanya di mana awal kenal IPWMY itu, jadi itu ketika SMA, aku tuh kebetulan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Mas. Jadi Pontianak? Iya. Jadi aku tuh aslinya orang Pekanbaru Riau, cuman ketika SMA tuh aku SMA di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Disitulah awal mula aku bisa tahu IPWMY itu, karena pada saat itu kaprodi kita Pak Zainuri pada saat itu, Muhammad Zainuri itu bersilaturahim ke SMA aku. Jadi bukan hanya Pak Zainur ya, ada dari Kaprodi Ekonomi kalau tidak salah, dan dari Hukum, Kaprodi Hukum. Jadi ada Bu Dia sama Pak Joko namanya gitu. Jadi bertiga beliau silaturahim ke SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Disitulah awal mula ternyata ada prodi ilmu pemerintahan nih di UMY gitu. Bukan keterpaksaan karena nggak keterima negeri kan? justru aku malah nggak ada nyoba di negeri sama sekali, Mas. Langsung aja masuk IPWMY karena memang udah tertarik dari awal gitu. Pede? Iya. Nice. Sangat sekali. Sangat. Mantap. Nah, seperti itu. Jadi, ternyata bukan karena tidak keterima negeri. Enggak. Malah aku nggak ada mencoba daftar di negeri, nggak ada, karena memang track record IPWMY udah bagus, udah masuk sini aja. Waduh, bagus. Gitu. Oke. Nah, Yudis, selama berkuliah di IPWMY ini, selama berarti berapa? 3 tahun berapa bulan? Udah 3 tahun 5 bulan. Berarti termasuk hari ini 3 tahun 5 bulan tercatatnya? Ya. Bukan, 3 tahun 5 bulan itu terhitung yudisium. Sampai yudisium. Oke, berarti yudisium aja hitungannya ya. Jadi gitu. Jadi kenal IPWMY, dan gimana sekarang sih progresnya? Mau berkuliah selama 3 tahun 5 bulan, 6 bulan. Tadi itu gimana sih prosesnya? Kamu mendapati hal apa sih di IPWMY? Jujur pengalaman berkuliah di IPWMY itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berarti dalam hidup ya, Mas. Karena sejak kuliah inilah aku benar-benar berusaha untuk hidup mandiri di tengah keterbatasanku. Di samping memang aku juga dituntut harus belajar, karena kepercayaan orang tua melepaskan aku bisa sampai kuliah di IPWMY ini karena aku untuk menuntut ilmu kan begitu. Nah, memang nggak mudah ya dengan kondisi seperti ini mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk kuliah jauh sampai ke Jogja, sampai di IPWMY. Dan kalau ditanya apa sih yang aku dapatkan di IPWMY, baik itu ilmu pengetahuan maupun pengalaman ya luar biasa banyak gitu. Karena jujur baik itu teman-teman maupun dosen-dosen itu sangat sangat membantu, sangat mensupport dalam aktivitas keseharianku gitu. Jadi aku nggak merasa kesepian juga, aku nggak merasa aku ini sendiri di sini gitu, enggak. Tapi teman-teman kuliah dan Bapak Ibu dosen juga terus mensupport sehingga aku bisa alhamdulillah menyelesaikan studiku di IPWMY. Oke, dengan IPK 3,77. Mantap. 3,77 guys. Nah, gini Yudis, yang Mas tahu nih, Yudis kan bergerak aktif dalam kegiatan organisasi kampus nih. Nah, selama berkuliah sama di organisasi kampus sendiri, Yudis gimana? Impresinya Yudis terhadap organisasi kampus itu seperti apa sih? Yang Yudis ikutin, membawa dampak baikkah ke Yudis atau mau nambah gimana?
Jadi sebenarnya kalau untuk pengalaman organisasi sendiri, aku sebenarnya nggak terlalu kaget ya Mas, karena di waktu SMA aku juga udah aktif organisasi, dimulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian ketika masuk SIP UMB ini aku gabungnya ke IMM, Organisasi Pergerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan prinsipnya cuman beda ini aja ya, beda apa ya namanya ya, apa ya istilahnya, beda kalau dulu tuh yang ku hadapi itu anak-anak sesama pelajar, kalau ini kan sudah mahasiswa, otomatis bicara kedepannya tuh bagaimana, bukan hanya untuk kelompok kita, tetapi juga kedepannya bangsa dan negara ini bagaimana. Khususnya kita anak ilmu pemerintah juga dituntut untuk berdasarkan ilmu yang udah diajarin sama bapak ibu dosen, bisa kita aplikasikan di organisasi itu, karena kan organisasi itu kan miniatur pemerintahan terkecil begitu kan dalam limitasi di kehidupan, sehingga sebisa mungkin aku apa yang namanya mengaplikasikan itu tentu pada apa ya, pada sudut pandang tertentu sebenarnya gitu. Cuman itu tadi tinggal bagaimana kitanya memahami bahwa kondisi kita saat ini bukan baik-baik saja. Kita dituntut bukan hanya untuk bisa unjuk rasa, tetapi kita bisa memunculkan solusi. Nah, kita dituntut juga untuk memunculkan ide-ide bagaimana apa yang harus kita perbaiki, apa namanya permasalahan ada, dan apa alternatif, jalan alternatifnya tuh apa gitu. Nah itu. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi selama berkuliah ini udah memunculkan banyak manfaat juga. Nah, di perkuliahan sendiri yang Mas rasakan, kamu kan di kelas reguler nih. Yeah. Nah, selama belajar dan berkembang di ilmu pemerintahan, ada nggak beberapa dosen-dosen yang menurutmu wah dosen ini asik banget gak sih? Ada dong. Siapa tuh? Yang pertama tuh kalau dulu tuh ada namanya Pak Inu Kencana Syafi'i. Masih Pak Inu? masih. Itu angkatan terakhir, angkatanku masih ketemu sama beliau gitu. Kemudian Mas Sakir, Sakir Dewi Jaya tuh sangat apa ya, sangat welcome apa namanya terhadap proses pembelajaranku, perkuliahanku. Kemudian Mas Eko sendiri yang juga dosen pembimbing skripsiku, itu juga Eko Mojo itu sangat apa ya, memberikan masukan dan wejangan yang baik banget buat aku. Pak Yudi sendiri ya, sangat menginspirasi. Sebenarnya semua dosen dan mata kuliah yang ada itu sangat menginspirasi banget. Nah, dari mata kuliah yang Yudis sampai hari ini pelajari, ada nggak sih yang Yudis ingat banget kayak, wah ini mata kuliahnya kok cocok sama aku ya? Kalau ditanya paling asik tuh mata kuliah tata kelola bencana, Mas. Tata kelola bencana sama studi konstitusi lembaga negara. Siapa tuh yang itu? Kalau tata kelola bencana itu Mas Sakir, kalau studi konstitusi lembaga negara itu Mas Eko. Karena dari awal kalau untuk yang studi konstitusi aku memang ada ketertarikan dari dunia hukum tata negara. Kalau bicara konstitusi dan lembaga negara kan itu secara tidak langsung juga berbicara tentang hukum tata negara begitu kan. Membedah konstitusi kita gitu kan, kemudian hierarki peraturan perundang-undangan kita, kemudian mana yang termasuk lembaga negara, mana yang termasuk lembaga tinggi negara begitu. Itu aku sangat suka banget gitu kan. Kemudian kalau untuk tata kelola bencana itu sendiri, bagaimana kita bisa mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu tadi tentang penanggulangan bencana berbasis komunitas. Berbasis komunitas. Itu. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu yang memang Yudis pahami dari UMI yang Yudis dapat banyak. Berarti secara langsung experience-nya banyak banget dong. Berarti nanti setelah pulang dari sini gimana? Ada rencana bikin apa nih kira-kira? Aku udah gelar nih gitu. Kalau maksudnya selanjutnya ini mau ngapain gitu? Selanjutnya ini insyaallah lanjut S2. Amin. Mohon doanya juga lanjut S2 karena memang ya banyak teman-teman mendukung coba ikut politik praktis. Cuman aku merasa masih jauh dari kata sempurna untuk dunia politik itu sendiri. Karena aku banyak kekurangan, bukan hanya secara fisik tapi kekurangan pengalaman politik tuh. Bagi aku organisasi di kampus bisa menjadi dasar, tetapi belum lah menurut aku gitu. Masih banyak yang harus kupelajari. Kemudian ya bicara politik praktis kan modal juga ya Mas ya. Gitu. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan. Cuman insyaallah S2 orang tua sih mendukungnya untuk menjadi dosen. Jadi dosen. Nice, jadi pengajar yang baik ya untuk teman-teman selanjutnya. Amin. Oke. Nah, Yudis di closing statement nih, karena berhubung waktunya sudah mepet juga dan ini lagi wisudaan nih, lagi apresiasi, selamat pokoknya. Sama-sama, terima kasih. Oke. Dan
di closing ini tolong sampaiin dong ke teman-teman semua yang bakal nonton ini nanti sampai hari ini bakal nonton nih masih nonton. Jadi untuk teman-teman semua yang masih atau sedang menimba ilmu di IPWMY ataupun yang akan bergabung di IPWMY, yang pasti modal kita itu adalah semangat. Kalau kita memiliki semangat dalam hidup kita, maka apa yang akan kita rencanakan didasari oleh semangat itu sendiri. Mau bagaimanapun orang tua, teman-teman ataupun guru-guru kita mendorong kita, memberikan dukungan kepada kita, kalau kita sendiri nggak punya motivasi atau semangat, itu nihil, sama aja resultannya pasti nol. Oleh karena itu modal utama itu adalah semangat. Apapun kekurangan kita, baik fisik, ekonomi ataupun apapun itu, modalnya adalah semangat. Kuncinya semangat. Percayalah bahwa ketika kita udah semangat, maka orang di sekitar kita juga akan semangat memberikan support dan dukungannya kepada kita gitu. Dan pasti di samping semangat adanya ikhtiar dan doa dan minta restu dari orang tua. Itu yang paling terpenting. Apapun yang kita kerjakan harus minta ridho dari orang tua. Karena jujur Mas, secara pribadi aku sendiri kenapa bisa sampai menyelesaikan studi di IPWMY itu juga tidak terlepas dari orang tua. Aku masih ingat banget ketika yudisium Pak Dekan itu menyampaikan berterima kasihlah ke orang tua karena 70% mengapa kita bisa berkuliah di IPWMY itu nggak lepas dari orang tua. Maka ya berterima kasihlah pada orang tua, minta ridhonya, dan apapun itu yang kita lakukan atas dasar orang tua, insya Allah pasti diberikan kemudahan. Insya Allah itu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Yudis. Sama-sama. Thank you banget quotes-nya hari ini. Yayan. Mas yakin banget sama Yudis. Yudis pasti bisa amin. lebih baik lagi. Amin. Semoga nanti S2-nya lancar ya. Amin. Siap. Oke, mantap. Mas berdoa untuk yang terbaik untuk Yudis dan semua teman-teman Yudis nanti. Semoga selalu menjadi seorang yang support dan menjadi orang yang hebat lagi di masa depan. Amin. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit obrolan singkat dari podcast Menjadi Mahasiswa season 2 kali ini bersama Yudhistira yang baru saja lulus Audi wisuda maksudnya, penerimaan ijazah hari ini, sah resmi SIP. Nah seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk terus update informasi terbaru, dan pastikan hidupkan lonceng notifikasinya teman-teman semua agar selalu update dengan video-video terbaru hingga hari ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa share juga ya ke teman-teman yang lain agar bisa menonton semuanya. Oke, terima kasih banget Yudis udah mau datang di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye.